Halo, perkenalkan nama saya Patricia Matilda Vanessa Suryanintya Wibowo dengan NIM 250301010048. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil makalah presentasi kelompok statistik ekonomi dan bisnis pada bagian saya. Repeated Measure ANOVA digunakan untuk menganalisis data numerik ketika unit yang sama diukur berulang pada beberapa waktu atau kondisi. Metode ini menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antar waktu atau kondisi pengukuran. Karena pengukuran berasal dari unit yang sama, analisis ini dapat lebih sensitif dalam membaca perubahan dari waktu ke waktu. Dalam studi saham, unit pengamatan adalah emiten yang sama pada beberapa kuartal. Konsep pengukuran berulang berarti unit pengamatan tidak berubah, tetapi waktu atau kondisi pengukuran berbeda. Contohnya, ketika satu emiten memiliki nilai volatilitas return log pada Q1, Q2, Q3, dan Q4, jadi analisis tidak membandingkan emiten yang berbeda pada setiap waktu, tetapi membandingkan perubahan nilai pada emiten yang sama dari satu periode ke periode lain. Within subject factor adalah faktor yang seluruh levelnya diamati pada unit pengamatan yang sama. Faktor ini biasanya berupa waktu atau kondisi. Dalam studi kasus ini, faktor within subject adalah kuartal dengan 4 level, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Karena setiap emiten memiliki nilai volatilitas return log pada keempat kuartal. Desain ini sesuai dengan repeated measure ANOVA. Pada studi kasus ini, tujuan analisis adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata volatilitas return log saham antara Q1, Q2, dan Q4 pada emiten yang sama. Variabel dependennya adalah volatilitas return log saham per kuartal. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata volatilitas pada Q1 sampai Q4 sama. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat minimal satu kuartal yang memiliki rata-rata volatilitas berbeda. Sphericity adalah asumsi bahwa varians dari selisih seluruh pasangan pengukuran berulang relatif sama. Pada 4 kuartal, perbandingan pasangan ini melibatkan Q1 dan Q2, Q1 dengan Q3, dan seterusnya. Monthly test digunakan untuk memeriksa sphericity dengan sig lebih besar dari 0,05. Asumsi dianggap terpenuhi dan interpretasi dapat menggunakan Bayes sphericity assume. Jika sig kurang dari atau sama dengan 0,05, diperlukan koreksi. Greenhouse geyser adalah koreksi yang digunakan ketika asumsi sphericity tidak terpenuhi. Koreksi ini tidak mengubah data, tetapi menyesuaikan derajat kebebasan agar nilai signifikasi dapat dibaca lebih hati-hati. Dalam output SPSS, jika monthly test menunjukkan pelanggaran sphericity, keputusan pengujian dibaca pada baris Greenhouse geyser dalam tabel test of within subjects effect. Output utama repeated measure ANOVA memiliki within subject factors, descriptive statistic, monthly test of sphericity, test within subject effect, pairwise completion, dan estimate marginal
means. Test of within subject effect menjadi tabel utama untuk membaca nilai F dan 6. Jika hasil utama signifikan, pairwise comparison digunakan untuk mengetahui pasangan kuartal mana yang berbeda. Estimate marginal means membantu melihat kecenderungan perubahan volatilitas pada setiap kuartal. Sekian, terima kasih.